Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-19 insyaallah menjelaskan qaulillah ta'ala wa hibbu wa nasru wa ta'idu. Menjelaskan pertolongan. Kita tahu, kita sadar manusia makhluk yang lemah. Kita butuh pertolongan Allah. Apapun kondisi kita, dimanapun kita akan selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Suatu saat Imam Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas, Beliau berada di belakangnya baginda Rasulullah SAW. Sehingga faqala ya ulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajibhu tujahaka. Suatu saat Imam Abdul Abbas berada di belakangnya Rasulullah, sehingga baginda Rasul berpaling dan juga langsung berkata, ya ulam inni u'allimuka kalimatin. Wahai muda, maukah kamu aku ajari bermacam-macam kalimat, sehingga dengan kalimat ini ketika kamu menjaganya dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan selalu menjaga dirimu. Nah, ketika Kamu menjaga sebenar-benarnya, maka Allah akan selalu menjagamu dimanapun kamu berada. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Selama kamu menjaga ini, maka kamu akan menemukan kemuliaan, akan menemukan keberkahan, baik hidup di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Lalu yang kedua, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita mohon kehadirat Allah, kalau kamu memohon, meminta, maka mintalah kepada Allah. Apa sebabnya? Sebab Allah makin sering kita meminta, makin senang Allah kepada orang yang sering meminta. Bahkan Allah benci bagi orang yang tidak mau meminta. Oleh karenanya sifat Allah menyenangi orang yang senang meminta. Apalagi sekarang fenomena Umat Islam di Indonesia, bahkan bukan umat Islam saja, diberikan ujian oleh Allah. Hikmah dari sebagian musibah ujian yang Allah timpakan kepada umat manusia, liyasma'a sautahum. Allah kangen akan suaranya umat Rasulullah. Maka marilah kita bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar senantiasa Covid-19 ini supaya cepat-cepat diganti oleh Allah, dihilangkan dari negara kita yang kita cintai, Indonesia. Nah, ketika kita mohonlah kepada Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Nah, ketika kita meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Di tengah malam, di keheningan malam, ketika sebagian umat manusia tertidur dengan pulasnya, maka bangunlah kita kepada Allah. Apa sebabnya? Sebab siapapun pasti membutuhkan pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Oleh karenanya, kalau kita memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dan juga wallahi fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Jikalau kita kepingin selalu mendapatkan pertolongan Allah, maka tolonglah hamba-hamba Allah.
kita sering menolong hamba-hambanya, maka niscaya Allah akan selalu memberikan pertolongannya. Berarti kuncinya untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka bantulah makhluk ciptaan Allah. Niscaya pertolongan Allah selalu akan datang. Lalu kalimat yang berikutnya, annal ummata lawi tama'at ala ayyan fauka bisyai'in la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in tama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Walaupun suatu saat ada satu kampung, ada beberapa orang, kalau seandainya semuanya mau menolong dirimu, mau memberikan pertolongan, walaupun membantu dengan sesuatu, baik itu menyangkut kemanfaatan, baik kemanfaatan untuk dirimu, keluargamu, saudaramu, kalau seandainya walaupun sepakat semuanya akan memberikan pertolongan, memberikan kemanfaatan, Allah belum berkehendak, maka kemanfaatan yang sudah direncanakan oleh orang banyak pasti tidak akan sampai. Apa sebabnya? Sebab yang akan nyampe kepada kita manfaat maslahatnya itu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian sebaliknya, wa ini tama'u ala yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in. Makanya semuanya pasrahkan kepada Allah. Kalau kita sudah pasrah kepada Allah, manfaat mudarat tidak akan terjadi. Orang sudah sepakat memberikan pertolongan kepada kita, tapi kalau Allah belum berkehendak tidak jadi. Orang walaupun ada hitungannya 20 orang semuanya mau mengeroyok, semuanya sudah mau berbuat jelek, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka itu tidak akan terjadi. Oleh karenanya segala sesuatu pasrahkan kepada Allah. Fawwadtu amri ilallah. Ya Allah, saya pasrahkan semua urusan-urusanku kepadamu ya Allah. Oleh karenanya kita harus yakin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh kita takut tapi jangan terlalu berlebihan. Di tengah-tengah Covid-19 boleh kita takut tapi jangan berlebihan. Apa sebabnya? Walikulli ummatin ajal ay waqtin mu'aqatin. Semua umat manusia itu ada ajalnya masing-masing, waktunya waktu yang sudah ditentukan. Oleh karenanya kesimpulannya pada hadis yang ke-19 ini, selama kita ingin mendapatkan, mengharapkan pertolongan Allah, kuncinya tolonglah hamba-hamba sesama makhluk ciptaan Allah. Niscaya Allah akan memberikan pertolongannya. Lalu yang kedua, apapun kebaikan ataupun kejelekan tidak akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita pasrah kepada Allah. Baik tidak akan terjadi, kemudian negatif tidak akan terjadi, semuanya adalah kehendak Allah. Baik manis, susah, senang, sakit, sehat, itu sudah menjadikan kehendak Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan hadis yang ke-19 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.